Bumi datar tentu sulit diterima karena dianggap bertentangan dengan ayat Al-Quran dan pandangan ilmuwan Muslim. Menurut perspektif Islam, bumi itu bentuknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bumi adalah planet ketiga dari matahari dan terbesar kelima dari 8 planet di tata surya kita. Bumi juga merupakan planet terbesar dari 4 planet di tata surya kita. Bumi terkadang disebut dunia atau planet biru. Bumi terbentuk sekitar 4,54 miliar tahun yang lalu, dan kehidupan muncul di permukaannya setidaknya 3,5 miliar tahun yang lalu. Biosfer bumi secara perlahan mengubah atmosfer dan kondisi fisik dasar lainnya, memungkinkan regenerasi organisme hidup dan pembentukan lapisan ozon. Lapisan ozon menghalangi radiasi matahari yang berbahaya bersama dengan medan magnet bumi, memungkinkan organisme mikroskopis untuk beregenerasi dengan aman di darat. Sifat fisik, jarak geologi, dan orbit bumi memungkinkan kelangsungan kehidupan. Bumi adalah rumah bagi jutaan makhluk hidup, termasuk manusia. Sumber daya mineral bumi dan produk biosfer lainnya membantu menyediakan sumber daya untuk mendukung populasi dunia. Wilayah yang dihuni oleh penduduk bumi ini terbagi menjadi 200 negara berdaulat yang berinteraksi melalui diplomasi, perjalanan, perdagangan, dan aksi militer. Dari sekian banyak ilmu pengetahuan yang telah menjelaskan karakteristik bumi beserta biosfernya, ada sebagian orang yang menganggap bumi itu datar. Hal ini bertentangan dengan hal yang selama ini kita pelajari, bahwa bumi berbentuk bulat pepat. Buku ini sekilas merespon atas buku Flat Earth, Konspirasi karya Eric Dubay atau Amerika, dan video konspirasi bumi datar buatan Bos Darling atau Indonesia. Buku ini akan menghadirkan penjelasan dari sisi akidah, tafsir sains, sejarah, hingga bagaimana cara menghadapi elit global. Oleh karena itu, kali ini sahabat, kami akan memberikan beberapa teori dan anggapan bagi sebagian orang yang mempercayai bahwa bumi memiliki bentuk datar. Untuk mengetahui lebih lanjut apa saja teori hoaks dari bumi datar, sahabat beriman yang dirahmati Allah SWT, tetap simak video kali ini sampai akhir. Teori hoaks bumi datar. Masih ada sebagian orang percaya bahwa bumi itu datar. Mereka telah menentang hal yang selama ini telah dipelajari. Bahkan mereka juga otomatis menentang teori dari ilmuwan terdahulu yang telah meneliti bumi. Dan berikut adalah teori-teori hoaks dari bumi datar. Yang pertama, bumi tidak memiliki gravitasi. Newton dan Einstein akan sangat marah jika mereka tahu bahwa teori mereka telah dibantah oleh para penganut bumi datar. Bagaimana sebuah benda bisa jatuh ke tanah? Mereka akan mengatakan bahwa itu adalah hal yang wajar, bukan karena gravitasi. Teori bumi datar memiliki banyak alasan yang tidak logis untuk pertanyaan ini, seperti gaya elektromagnetik, tekanan atmosfer, dan kepadatan benda yang lebih berat dari sekitarnya. Untuk menyangkal jawab versi ilmiah mereka, terutama untuk alasan terakhir, kita hanya perlu bertanya, mengapa kapal dapat mengapung di atas air tanpa meniadakan gravitasi? Mereka berpendapat bukti bahwa bumi itu datar adalah fakta, karena sejauh ini para ilmuwan belum dapat menjelaskan secara lengkap cara kerja gravitasi. Alasan yang lucu, seperti menganggap kanker tidak ada karena kalian tidak tahu bagaimana reaksinya. Dan berikut adalah pengertian gravitasi. Hukum gravitasi Newton menyatakan bahwa gaya gravitasi merupakan antara dua benda, merupakan gaya tarik-menarik yang besarnya berbanding lurus dengan perkalian masing-masing benda, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Mengutip dari artikel epistemologi dan keterbatasan teori gravitasi yang termuat dalam Titian Ilmu, Jurnal Ilmiah Multiscience, volume 10, nomor 1, 2017. Newton kemudian berteori bahwa dua buah benda yang terpisah pada suatu jarak tertentu cenderung saling tarik-menarik, dan hal ini adalah bagian dari gaya alamiah. Dua benda yang dimaksud ini adalah benda yang jatuh menuju pusat bumi dan bumi itu sendiri. Gaya tarik ini kemudian dinamakan gaya gravitasi bumi. Contoh gravitasi bumi dengan massa yang sangat besar serta menghasilkan gaya gravitasi yang sangat besar untuk kemudian dapat menarik benda-benda di luar angkasa, seperti di antaranya adalah meteor, bulan, dan benda angkasa lainnya.
termasuk satelit. Selain memunculkan pemahaman atas pengertian gaya gravitasi, hukum gravitasi Newton juga memberikan kepada kita wawasan mengenai keberadaan medan gravitasi. Medan gravitasi sendiri merupakan daerah di sekitar benda tertentu yang masih juga dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Dalam suatu kamus fisika, dijelaskan bagaimana definisi medan gravitasi yang didasarkan kepada hukum gravitasi Newton, kemudian menyatakan bahwa setiap partikel-partikel atau benda-benda di ruang angkasa kerap mengalami gaya tarik-menarik. Besar yang menyatakan medan gravitasi ini disebut juga sebagai kuat medan gravitasi, yaitu gaya gravitasi di tiap satuan massa, seperti juga dikutip dari buku model fisika SMA terbitan Chemit-Cube tahun 2020. Dengan demikian, pengertian kuat medan gravitasi adalah besar gaya gravitasi di tiap satuan massa benda yang mengalami gaya gravitasi. Kuat medan gravitasi pada titik apapun di suatu ruang kemudian didefinisikan sebagai pengertian gaya gravitasi, persatuan massa, dan bermassa uji. Kuat medan gravitasi ini disebut juga sebagai percepatan gravitasi, dan kuat medan gravitasi yang merupakan besaran vektor. Jika suatu benda dipengaruhi oleh gaya gravitasi beberapa benda lainnya, maka besar kuat medan gravitasi yang dialami benda ini kemudian menjadi resultan vektor kuat medan gravitasi yang bekerja terhadap benda itu. Selain itu, semakin jauh jarak benda dari permukaan bumi, maka akan semakin kuat jika medan yang dialami benda tersebut. Sementara, dengan semakin kecil, sehingga berat benda kemudian akan mengecil juga. Gaya adalah gerakan menarik atau mendorong suatu benda sehingga dapat bergerak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gaya merupakan suatu tarikan atau dorongan yang kemudian akan menggerakkan benda bebas atau tidak terikat. Pengaruh dari tarikan atau dorongan dari gaya ini kemudian akan menyebabkan benda-benda dalam beberapa keadaan. Adanya gravitasi sangat penting untuk kelangsungan hidup makhluk di bumi. Terdapat 3 jenis gaya gravitasi yang umum diketahui, di antaranya bulan, gravitasi matahari, dan bumi. Gaya gravitasi matahari sendiri sebesar 274 meter per second. Dengan gaya sebesar ini, planet-planet di sekitarnya kemudian akan berputar pada porosnya atau rotasi. 2. Pendaratan di bulan pertama merupakan tipuan. Pendaratan bulan pertama yang dirancang oleh Neil Armstrong adalah teori konspirasi jadul. Itulah pendapat dari teori bumi datar. Semua ini dapat ditempa oleh teknologi, seperti yang dilakukan Hollywood dalam film. Mereka juga menganggap bahwa dengan adanya Photoshop membuat pemalsuan akan lebih mudah. Bahkan, mereka juga merasa bahwa astronot dibayar oleh pemerintah untuk membohongi para manusia di bumi. 3. Bumi datar tidak memiliki tepi. Salah satu hal utama yang diyakini kelompok ini adalah bahwa bumi itu datar dan tidak bulat. Terlepas dari perkataan kuno Pythagoras, Plato, Aristoteles, dan bukti terbaru bahwa komunikasi modern dibangun di atas bumi yang bulat, mereka masih mengklaim bahwa bumi itu datar karena kelihatannya seperti itu. Sebenarnya, sangat mudah untuk membuktikan bahwa bumi tidak datar tanpa mengendalikan ilmu pengetahuan dan kepercayaan para pemikir Yunani kuno. Lihat bagaimana bayangan bumi dapat membuat bulan terlihat seperti terbelah. Dan fakta lain terlihat dari gambar kapal yang berdiri sejajar dengan matahari di atas ufuk. Hal paling sederhana adalah kalian dapat melihat kelengkungan planet bumi jika kalian naik pesawat. Mungkin bukti paling nyata adalah fakta bahwa di awal perjalanan kalian bisa lurus ke satu arah dan kembali ke tempat yang sama. Penganut bumi datar percaya bahwa orang berjalan dalam lingkaran daripada garis lurus. Mereka juga percaya bahwa hanya ada satu kutub, yaitu kutub utara. Antartika adalah perbatasan dunia yang tak terbatas. 4. Matahari dan bulan berukuran sama besar. Mereka percaya bahwa bulan dan matahari memiliki ukuran yang sama. Untuk membuktikan hipotesis mereka, beberapa penduduk bumi menghabiskan banyak waktu untuk mengatur ulang matahari. Mengenal siklus waktu yang menyebabkan siang dan malam, mereka percaya bahwa matahari dan bulan adalah lampu atau mereka bergantian memandikan bumi dalam terang dan gelap. Gagasan ini tidak menjelaskan bagaimana matahari dan bulan dapat terbit dan terbenam atau jadi waktu yang terjadi di bagian lain dunia. 5. Satelit adalah kepalsuan. Gravitasi tidak ada, daratan di bulan palsu, dan bahkan satelit pun tidak nyata. GPS yang biasa digunakan untuk menentukan lokasi kita di peta elektronik juga dikatakan tidak ada.
mereka pikir itu semua palsu. Jadi apa penjelasan ilmiah mereka untuk ini? Pseudosatelit atau seratolit adalah istilah merek dagang untuk stasiun pangkalan dan balon udara yang digunakan untuk orang yang memalsukan bahwa bumi itu bulat. Klaim mereka tampaknya adalah bahwa Amerika Serikat berhasil menerbangkan balon di atas Korea Utara untuk merekam aktivitas misi dan program nuklirnya. 6. Bumi bulat adalah konspirasi NASA. Penganut bumi datar percaya bahwa permukaan bumi itu datar. Mereka mengklaim bahwa bumi bulat adalah konspirasi Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA dan lembaga pemerintahan lainnya. Menurut teori bumi datar yang terkenal, mengatakan bahwa bumi adalah piringan dengan kutub utara di tengah dan kutub selatan. Dinding es setinggi 150 kaki di sekeliling lingkaran. Menurut mereka, personil NASA melindungi dinding es agar orang tidak naik ke piringan dan tidak jatuh. 7. Foto bumi bulat adalah hasil edit. Komunitas bumi datar percaya bahwa foto-foto yang menunjukkan kebulatan bumi telah diedit. Mereka juga mengatakan bahwa perangkat GPS dirancang untuk melabui pilot pesawat agar percaya bahwa mereka terbang dalam garis lurus di sekitar bola, meskipun mereka benar-benar terbang dalam lingkaran di piringan bumi. Tidak ada pernyataan resmi tentang motif di balik teori bumi datar, tetapi para pendukung teori bumi datar percaya itu ada hubungannya dengan keuangan. Singkatnya, secara logis jauh lebih murah untuk memalsukan daripada benar-benar memiliki program luar angkasa. Jadi mereka yang mendapat keuntungan konspirasi dari pendanaan yang diterima NASA dan badan antariksa lainnya dari pemerintah. Pendapat mereka mengenai pemalsuan adanya bumi bulat yang diambil dari halaman situs web bumi datar. 8. Matahari dan bulan mengelilingi bumi. Teori bumi datar menggambarkan siklus siang dan malam yang terjadi dalam setiap hari karena pergerakan matahari dan bulan. Matahari dan bulan adalah bola berukuran 51 km yang bergerak dalam lingkaran 30.000 mil atau 4.828 km di atas bidang bumi. Mereka percaya bahwa ada antimun tak terlihat yang memakan bulan selama gerhana bulan. Pertanyaan untuk para penganut bumi datar. Berikut adalah pertanyaan bagi para penganut bumi datar. Pertanyaan ini tentu untuk meyakinkan mereka apakah teori yang telah mereka percaya itu sesuai dengan fakta ilmiah yang ada. Berikut adalah pertanyaan mengenai untuk para penganut bumi datar. Yang pertama, bagaimana cara satelit dan GPS bekerja jika bumi itu datar? GPS atau Global Positioning System adalah peta digital yang berkaitan dengan navigasi. Peta digital atau CART dan sistem pelacakan berdasarkan citra satelit. Sensler mencatat bahwa setidaknya ada 4 satelit yang harus mengorbit bumi untuk membuat peta secara digital. Cara kerja satelit adalah mengelilingi objek planet yang berbentuk lingkaran, bukan datar. Inilah mengapa teori relativitas Einstein berlaku di sini, yaitu bahwa kecepatan satelit harus mampu mengatasi apa yang disebut distorsi ruang dan waktu. Kecepatan satelit di orbit adalah 14.000 hingga 20.000 km per jam. Kecepatan gerak ini harus terjadi di orbit di sekitar planet berbentuk bulat. Jika bentuknya datar, maka gerakan satelit tidak mungkin terjadi pada orbit suatu benda atau planet. Ada para pendukung teori bumi datar yang mengatakan bahwa peta GPS bisa didapatkan dari menara yang ada di bumi. Jika demikian, bagaimana menara menangkap objek waktu nyata di berbagai wilayah di bumi? Selain itu, tidak ada satupun menara di bumi ini yang mencapai langit. 2. Bagaimana penjelasan mengenai gravitasi dan pembentukan planet masa purba jika bumi berbentuk datar? Gravitasi merupakan salah satu kekuatan fundamental alam yang dapat membentuk planet bahkan alam semesta. Situs ilmu fisika menjelaskan bahwa setiap benda memiliki tarikan gravitasi yang berbeda. Namun, gravitasi selalu hadir dalam benda-benda dengan massa. Hal ini dibuktikan dengan hukum gravitasi Newton dan teori relativitas Einstein. Satu-satunya bentuk gravitasi logis dalam pembentukan planet-planet tua adalah bentuk bulat. Objek dan senyawa di alam semesta berkumpul dan terus berputar karena tarikan gravitasi yang besar, akhirnya menciptakan planet yang bulat. Penjelasan ini adalah penjelasan ilmiah tentang hubungan antara gravitasi dan pembentukan planet. Lantas, bagaimana penjelasan teori bumi datar ini dari sudut pandang gravitasi? Apakah konsep gravitasi berbeda antara bumi datar dan bumi bulat? 3. Bagaimana penjelasan perbedaan waktu dalam teori bumi datar?
para ilmuwan sering mengandalkan sains untuk memberikan bukti yang valid tentang bumi yang bulat. Di satu sisi, mereka yang mengaku ahli teori bumi datar tidak pernah memberikan bukti yang sah kepada pihak lain. Bagaimana teori bumi datar menjelaskan sistem kerja dan perbedaan waktu yang dialami oleh bumi? Bagaimana dengan matahari terbit dan terbenam? Kenapa bisa terjadi siang atau malam? Dan semuanya tidak bisa dijawab dengan jelas oleh teori bumi datar. Yang ada sebenarnya adalah kebalikan dari beban pembuktian. Ilmuwan bumi bulat terus memberikan bukti. Mungkin teori bumi datar yang harus memberikan bukti yang valid untuk menyangkal teori bumi bulat. Faktanya, teori bumi datar telah menentang sains beberapa kali, tetapi gagal dengan sendirinya. 4. Apakah ada foto asli dari bumi datar? Sanggahan ilmiah ini tampak seperti sanggahan tanpa akhir yang tidak akan pernah bisa dijawab oleh teori bumi datar. Jika bumi memang berbentuk datar, maka tunjukkan foto asli yang mengatakan bumi itu datar. Sanggahan ilmiah ini tampak seperti sanggahan tanpa akhir yang tidak akan pernah bisa dijawab oleh teori bumi datar. Jika bumi memang berbentuk datar, maka tunjukkan foto asli yang mengatakan bumi itu datar. Namun sayang, hasilnya tidak ada. Untuk mendukung teori ini, tidak ada foto asli yang dapat ditampilkan. Faktanya, semua foto dan bukti menunjukkan bahwa bumi itu bulat. Tentu saja, dengan asumsi foto itu palsu, teori bumi datar dengan cepat menyangkalnya. Jadi, apakah mereka memiliki gambaran bumi datar yang sebenarnya? Ada banyak astronot dan kosmonot dari berbagai negara di dunia yang telah bekerja di luar angkasa dan membuktikan bahwa bumi itu bulat. Paling tidak, Flat Earth Society perlu mengirimkan astronot untuk membuktikan bahwa bumi itu datar. 5. Sebuah teori harus dapat diuji. Pernyataan tanpa bukti, penelitian, asumsi, dan paradigma hanyalah pernyataan pribadi. Sementara itu, sebuah teori ilmiah harus diuji kebenarannya. Jika teori ini dapat dipatahkan, maka teori ilmiah baru akan digunakan sebagai landasan ilmiah terbaru dan paling valid. Polos dan sederhana bukan? Tes dan pembuktian ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, sains tidak bisa hanya mengandalkan klaim sepihak tanpa bukti dan pengujian empiris. Teori bumi datar seperti klaim yang tidak didasarkan pada bukti empiris dan pengujian. Bukti yang lemah dan kurangnya pengujian membuat teori bumi datar hanya menjadi klaim pribadi tanpa dasar empiris yang jelas. Dalam buku ini, Eric Dubay mengungkap bukti-bukti ilmiah tak terbantahkan bahwa bumi itu datar, bukan bulat. Jika kalian penasaran mengenai pendapat dari Eric Dubay mengenai bentuk bumi, kalian bisa membaca dan melihat apa saja bukti-bukti yang disertakan. Perdebatan mengenai bentuk bumi selalu ramai dibincangkan dari dulu. Ada dua kubu dalam hal ini, yaitu kelompok bumi bulat dan kelompok bumi datar. Menurut perspektif Islam, bumi itu bentuknya bulat. Bagi yang meyakini bumi datar, tentu sulit diterima karena dianggap bertentangan dengan ayat Al-Quran dan pandangan ilmuwan Muslim. Untuk diketahui, selain sumber hukum utama Islam, Al-Quran juga menjadi sumber ilmu pengetahuan. Ya artinya, apa yang terkandung dalam Al-Quran tidak bertolak belakang dengan ilmu pengetahuan atau sains. Al-Quran mengandung isyarat-isyarat tentang alam semesta. Ada yang sangat isyarat jelas dan ada yang termasuk samar. Isyarat yang samar ini pun relatif. Bisa jadi samar bagi sebagian orang, tetapi jelas bagi orang yang lain atau yang diberi ilmu. Dalam Al-Quran, terdapat beberapa keterangan yang mengisyaratkan bentuk bumi itu bulat. Di antaranya, surat Az-Zumar ayat 5. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Quran Surat Az-Zumar ayat 5. Dalam ayat ini, kata dalam bahasa Arab yang digunakan adalah kawaro, memiliki arti melingkar, seperti gulungan kain sorban di kepala. Kata tersebut merupakan isyarat bahwa bentuk bumi adalah bulat. Dalam surat lain juga dijelaskan bahwa bentuk bumi bulat. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Luqman ayat 29 yang artinya, "Tidakkah kamu merhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia tundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran Surat Luqman ayat 29.
Kata memasukkan dalam ayat itu dimaknai bahwa terjadi perubahan bertahap dan perlahan-lahan dari malam menjadi siang. Begitu juga sebaliknya. Fenomena ini hanya bisa terjadi apabila bumi itu bulat. Sebab jika bumi datar, maka tentu akan ada perubahan yang drastis atau mendadak dari malam ke siang dan dari siang ke malam. Seorang ilmuwan Persia juga astronom, Abu Rayhan Muhammad bin Ahmad Al-Biruni atau sering disebut Abu Rayhan Al-Biruni, pernah menghitung posisi lintang bujur dari Khawarizm dengan metode tinggi matahari. Dia menghitung jari-jari bumi dengan menggunakan persamaan geodesi kompleks. Hasil penelitiannya menunjukkan angka sekitar 6.339,9 km. Angka tersebut tidak berbeda jauh dengan penelitian modern yang menunjukkan hasil 6.356,7 km. Setelah membaca data hasil penelitiannya, Al-Biruni meyakini bahwa bumi itu bulat. Bumi beredar mengelilingi matahari setahun sekali dan berputar pada porosnya setiap hari. Pandangan Gus Ba, ulama ahli tafsir Al-Quran. Gus Ba dalam satu kajiannya pernah menjelaskan satu ayat Al-Quran yang ditengarai berbentuk datar. Namun hakikatnya tidak demikian dan berikut firman-Nya. Wa ilal ardi kaifa sutihat, yang artinya dan bumi bagaimana dihamparkan. Quran surat Al-Ghaziyah ayat 20. Makna dihamparkan dalam ayat ini, kata Gus Ba, adalah seperti karpet. Karpet berbentuk datar, karpet jelas tidak berbentuk bola. Maksudnya seperti karpet adalah dalam pandangan mata. Hakikatnya apa? Menurut ilmu pengetahuan, bumi itu berbentuk bulat menyerupai bola. Lalu, mengapa disebutkan bahwa bumi berbentuk hamparan seperti karpet? Ini seperti kutu yang ada di kepala kita, pun bisa saja menyebut kepala kita hamparan seperti karpet. Buktinya, mereka bisa pergi ke sana kemari, mengira kepala kita datar. Tapi apakah kepala kita datar seperti karpet? Terang Gus Ba. Sekali lagi, inilah yang namanya ilmu nazar atau pandangan. Diambil dari ayat sebelum-sebelumnya, yaitu afala yang zuruna, maka tidakkah mereka memperhatikan? Quran surat Al-Ghaziyah ayat 17. Penjelasan Ustadz Adi Hidayat, bentuk bumi antara bulat atau datar masih terus menjadi perbincangan hingga saat ini. Sebagian ilmuwan berpendapat bahwa bumi bulat, bagiannya yang lain justru membantah dan berpendapat jika bumi datar. Terlepas dari dua teori bentuk bumi yang sering kita dengar itu, tidak ada salahnya sebagai umat Islam mengkaji bentuk bumi dalam Al-Quran. Bentuk bumi yang dijelaskan dalam Al-Quran dibeberkan oleh Ustadz Adi Hidayat atau UA. Baik bulat maupun datar, keduanya memiliki teori yang punya dasar kuat. Kata UA dikutip dari YouTube Adi Hidayat Official, Sabtu 26 November 2022. Dalam video YouTube tersebut, pertama-tama UA mengupas surat An-Naba ayat 6. Alam naj'alil arda mihada, yang artinya, bukankah kami telah menjadikan bumi sebagian hamparan? UA menjelaskan, dalam ayat tersebut menggunakan kata naj'al yang asalnya dari kata ja'ala. Menurutnya, ayat ini bukan ingin berbicara bentuk bumi, tapi tentang fungsionalisasi bumi yang sudah terbentuk. Ayat tersebut berbicara soal bagaimana bumi bisa digunakan, bagaimana semua yang ada di bumi bisa dijalani untuk beraktivitas. Kalau ingin tahu bentuk bumi, keluar dari bumi dan lihat langsung. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, apa ada isyarat tentang pembentukan bumi dalam Al-Quran? Ada, cuma ayatnya bukan di sini. Jelas UA. Kemudian UA mengupas surat Az-Zumar ayat 5. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia memasukkan malam atas siang dan memasukkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, dialah yang maha mulia, maha pengampun. Allah melipat atau mengganti siang dan malam bergantian. Yukawir itu dari kata kawaro, yukawiru takwiran. Dari kata kuro asalnya. Kuro itu kalau sekarang diterjemahkan dengan bola. Bola bentuknya apa? Yaitu bulat, tuturnya. Karena itu ada yang mengatakan, ada isyarat dari sini kalau bicara bentuk bumi terlihat seperti bola dan bentuknya bulat. Pengaruh bentuk bumi pada ibadah Muslim. Setelah memahami penjelasan bentuk bumi menurut Al-Quran, terakhir akan dijelaskan pengaruh bentuk bumi pada ibadah umat Muslim. Jelas bahwa bentuk bumi yang bulat menghasilkan adanya siang dan malam karena gerakan rotasi yang terjadi setiap harinya. Pergerakan bumi bulat ini pun berpengaruh pada ketentuan ibadah bagi umat Muslim. Penentu arah kiblat. Muslim di seluruh dunia beribadah menghadap ke arah Ka'bah di Mekah.
Penentuan arah kiblat ini didasarkan pada garis lurus terpendek dari lokasi tempat seseorang berada ke Ka'bah. Ini membutuhkan penggunaan rumus matematika khusus untuk menghitung arah kiblat dengan konsep bumi berbentuk bulat. Penentuan waktu sholat. Waktu-waktu sholat dihitung berdasarkan posisi matahari dan lokasi geografis seseorang. Karena bumi berbentuk bulat, maka terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara wilayah-wilayah yang berbeda. Ini yang menyebabkan waktu-waktu sholat berbeda di seluruh dunia. Penentuan awal bulan Ramadan. Awal bulan Ramadan yang ditentukan berdasarkan penampakan bulan sabit dapat bervariasi tergantung pada lokasi geografis. Sistem pemantauan dan perhitungan kalender Islam dapat memperhitungkan perbedaan ini, dan itulah beberapa pengaruh konsep bumi berbentuk bulat pada ibadah umat muslim. Ini semakin menunjukkan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan alasan yang jelas dan tepat, di mana alam semesta dan seluruh isinya bekerja dengan masing-masing menjalankan fungsinya. Pada akhirnya, umat muslim harus percaya bahwa semua yang diciptakan Allah menunjukkan kebesarannya, Tuhan yang Maha Pencipta dan memiliki segalanya. Menurut Alkitab, bumi itu datar. Kaum bumi datar punya pandangan berbeda. Sesuai dengan namanya, orang-orang ini berpendapat bahwa bumi itu datar, dan gagasan bahwa bumi itu bulat menurut mereka merupakan penyesatan dan rekayasa yang dipelopori oleh pihak-pihak tertentu dengan maksud yang tertentu pula. Kaum bumi datar menegaskan bahwa bumi itu datar dan berbentuk lingkaran, bagaikan piring atau martabak manis yang tidak dibelah. Daratan di bumi dikelilingi oleh lautan yang sangat luas. Di ujung-ujung lautan melingkarlah dinding es yang sangat tebal yang tidak mungkin bisa ditembus manusia. Dinding es ini berfungsi sebagai pagar agar air laut tidak tumpah keluar angkasa dan agar para nelayan tidak jatuh dari pinggir bumi saat mencari ikan. Dalam rangka memperkuat argumen mereka, kaum bumi datar mengutip sejumlah ayat dalam Alkitab. Mazmur 19 ayat 5 sering disebut, dikatakan di situ, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Lihat ayat ini berbicara tentang ujung bumi. Bukankah ini berarti bumi itu datar? Sesuatu yang bulat pasti tidak mempunyai ujung, bukan? Daniel 4 ayat 10-11 juga sering dikutip. Dalam dua ayat yang berbicara tentang mimpi Nebukadnezar ini dikatakan, di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Selain tentang ujung bumi, disebutkan juga di sini tentang pohon raksasa yang tetap kelihatan dari berbagai arah. Hal ini tentunya hanya bisa terjadi kalau bumi bentuknya datar. Perjanjian baru tidak dilupakan. Kisah Yesus dicobai iblis dilihat sebagai bukti bahwa bumi itu datar. Sebab dalam pencobaan yang kedua dikatakan, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Mat 4 ayat 8. Kalau bumi berbentuk bulat, tentunya tidak semua kerajaan akan kelihatan. Sebab ada kerajaan yang terletak di belahan bumi yang lain. Ada juga ayat yang cocok dari kitab Wahyu. Kemudian dari itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi. Wahyu 7 ayat 1. Posisi keempat malaikat itu jelas mengandaikan bumi yang berbentuk datar. Menanggapi ayat bukti yang dikemukakan di atas, pertama-tama harus dikatakan, benar, ayat-ayat itu mengandaikan gagasan bahwa bumi itu datar. Bukan hanya ayat-ayat itu saja, dapat dipastikan bahwa Alkitab secara keseluruhan, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, mempunyai pandangan yang sama. Alkitab juga meyakini bahwa bumi adalah pusat alam semesta, sehingga mataharilah yang mengitari bumi, bukan sebaliknya. MZM 19 ayat 5-7. Pertanyaannya, benarkah ayat-ayat itu sungguh membuktikan bahwa bumi itu datar? Perdebatan ini kiranya menjadi kesempatan yang baik untuk memperkenalkan pemahaman yang tepat mengenai Alkitab. Ini bukan hal baru, sebab mendiang Peter Granum OFM, Maha Guru Kitab Suci di Indonesia, sudah menyampaikannya puluhan tahun silam. Alkitab adalah firman Allah, tetapi jangan dikira bahwa Allah mendiktekan isinya secara langsung dari atas sana. Manusia berperan besar dalam terbentuknya kitab suci, sehingga alangkah baiknya kalau Alkitab dimengerti sebagai firman Allah dalam bahasa manusia, dalam konteks pembicaraan kita sekarang. Ini bukan berarti pandangan Alkitab bahwa bumi itu datar tidak boleh dilihat sebagai pernyataan dari Allah, melainkan anggapan dari orang-orang yang hidup pada masa itu. Alkitab adalah suatu bentuk kesaksian iman. Sangat keliru kalau kemudian
kitab ini dipandang sebagai buku sejarah maupun buku ilmu pengetahuan. Ada sejarah dalam Alkitab, tetapi bagaimanapun Alkitab bukanlah buku sejarah. Ada pengetahuan dalam Alkitab, tetapi bagaimanapun Alkitab bukanlah buku pengetahuan. Mazmur 19 misalnya adalah mazmur yang berisi kesaksian dari pujian akan keagungan Tuhan. Menjadikan mazmur ini bukti bahwa bumi itu datar hanya karena menyebut istilah ujung bumi merupakan tindakan yang disebut salah fokus. Jadi, mana yang benar? Bumi itu bulat atau datar? Ambillah sikap yang tepat. Dengarkanlah pandangan orang-orang yang kompeten di bidangnya, yaitu para ilmuwan. Sekian video kali ini, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar, datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila foto keliru, datanya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.